Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peradaban Islam dinasti Umayyah di Andalusia. Anggota kelompok kami yaitu Ani Kodisu Fuadati, Aura Rahmatan lil Alamin, Sandy Wulandari, dan saya sendiri Dania Istifada. Langsung pada pembahasan pertama yaitu tentang awal masa khalifah. Islam pada periode klasik di zaman keemasannya dapat melebarkan ekspansinya sampai ke daerah yang paling jauh di sebelah barat, yaitu ke wilayah Andalusia yang sekarang dinamakan Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol sedemikian rupa sehingga kebudayaan Islam Spanyol setingkat dengan di dunia Islam bagian timur. Spanyol atau salah satu bagian wilayah Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa sendiri menyaksikan kenyataan bahwasanya Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Kemudian, Andalusia merupakan nama bagi semenanjung Liberia pada zaman kejayaan Umayyah di Damaskus. Kata Andalusia sendiri berasal dari Vandal, yang berarti negeri bangsa Vandal. Kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia secara spesifik dimulai dari lolosnya salah seorang anggota keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman III dari kepungan Bani Abbasiyah yang berhasil melakukan revolusi berdarah, menumbangkan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Abdurrahman sendiri berhasil bersembunyi dan berkelana dari satu daerah ke daerah lain seperti Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Akhirnya setelah 5 tahun berpetualang sampai di Septah pada tahun 755 Masehi dan kemudian menyeberang ke Andalusia. Di Andalusia, ia disambut oleh para pendukungnya dan kemudian berhasil menjadi amir atau penguasa di Andalusia. Sejak saat ini, dinasti Umayyah berdiri di Andalusia, Spanyol pada 138 Hijriah atau 756 Masehi. Abdurrahman merupakan founding father sekaligus merupakan peletak dasar kebangkitan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Eropa. Dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa dari 756 hingga 1031 Masehi, berhasil mencapai kemajuan dengan banyak sekali menginspirasi peradaban Eropa untuk keluar dari zaman kegelapan. Adapun ibu kota Andalusia adalah Cordova yang menjadi saingan setaraf bagi Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Pada periode 912 hingga 1013 Masehi, umat muslim di Andalusia mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Ketika jayanya kebudayaan Islam, di Andalusia didirikan universitas-universitas Islam. Tidak sedikit dari mahasiswa-mahasiswa Eropa Barat yang menuntut ilmu di sana. Kemudian pengaruh peradaban Islam, termasuk di dalamnya pemikiran Ibnu Rashid, ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Samalanca. Selama Islam berada di Andalusia, yakni sekitar kurang lebih 7,5 abad, Islam telah memainkan peranan yang sangat besar dan dapat membuat sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia sebagai yang paling mengesankan. Khalifah dinasti Umayyah II. Yang pertama yaitu Abdurrahman III. Beliau menggantikan kedudukan ayahnya pada usia 21 tahun. Penobatannya disambut dan diterima oleh segenap kalangan. Abdurrahman merupakan orang pertama yang mengklaim kedudukannya sebagai khalifah dengan gelar An-Nasir Lidinillah atau penegak agama Allah.
Setelah ia berhasil dalam perjuangan menumpas pemberontakan Kristen suku Leon dan Navarre. Selanjutnya yaitu Hakam II. Beliau menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Abdurrahman. Dalam kepemimpinannya ia mengirimkan sejumlah utusan ke seluruh wilayah timur untuk membeli buku-buku dan manuskrip, atau harus menyalinnya jika sebuah buku tidak terbeli sekalipun dengan harga mahal untuk dibawa pulang ke Cordoba. Hisham II. Hakam mewariskan kedudukannya kepada Hisham II, anaknya yang baru berusia 11 tahun. Karena usianya yang masih belia, ibunya yang bernama Sultanah Sub dan seorang yang bernama Muhammad bin Abi Amir mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Sulaiman. Pada masa ini, proses kemunduran dan kejatuhan kekhalifahan Spanyol berlangsung secara cepat. Tidak beberapa lama, Hisham II merebut jabatan khalifah untuk kedua kalinya. Bersamaan dengan ini, Cordoba dilanda kekacauan politik. Tradisi keilmuan Bani Umayyah II, yakni Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Peran pemuda tidak terbatas dalam bidang kemiliteran, tapi juga keilmuan. Justru tradisi ilmu inilah yang giat dikembangkan oleh para pemikir dan cendekiawan zaman dulu. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan, substansi peradaban Islam terletak pada ilmu. Semua peradaban besar dalam sejarah selalu diawali dengan kebangkitan tradisi ilmu. Tradisi ilmu yang dibangun Islam tidak sama dengan tradisi ilmu Barat yang sekuler. Jika menilik tradisi pendidik Islam sejak zaman Rasulullah SAW, ada satu fondasi dasar yang wajib dibangun lebih dulu sebelum memasukkan berbagai ilmu-ilmu modern. Dasar itu yakni merupakan ilmu Al-Quran, seperti kata Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, yakni demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jika kedua hal itu tiada padanya, maka tidak bisa disebut sebagai pemuda. Tradisi ilmu itu dilakoni langsung oleh Imam Asy-Syafi'i semasa muda. Imam Syafi'i telah menghafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Setahun kemudian ia telah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa Arab dan sastra Arab. Kecerdasan inilah yang membuat Imam Asy-Syafi'i dalam usia belasan tahun telah duduk di kursi mufti kota Mekah. Ia menjadi rujukan dalam berbagai persoalan umat sejak muda. Salah satu pembeda antara pemuda zaman dulu dan pemuda sekarang yaitu terletak pada tingkat kematangannya. Muhammad Al-Fatih sudah memimpin sebuah ekspedisi besar pada usia 21 tahun. Pada usia yang sama, pemuda yang sekarang ini masih berkutat dengan tugas-tugas kuliahnya atau kegalauan hidupnya. Baik, lanjut. Kemajuan peradaban Bani Umayyah kedua. Kemajuan pembangunan, yaitu ada Cordova. Cordova ini merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam itu. Pohon-pohon dan bunga-bunga diimpor dari timur. Di seputar ibu kota berdiri istana-istana yang megah, yang semakin mempercantik pemandangan. Setiap istana dan taman diberi nama tersendiri dan di puncaknya terpancang istana Damsyik. Di antara kebanggaan kota Cordova lainnya, yakni Masjid Cordova. Kemajuan intelektual. Masyarakat Islam Spanyol merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab. Maka mereka memberi saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan. Yang pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab, ilmu pengetahuan berkembang dengan perantaraan bahasa Arab. Orang-orang Andalusia, baik muslim maupun non-muslim, menerima dan mempelajari bahasa Arab. Kedua, yakni filsafat. Di Andalusia, filsafat Islam mencapai puncaknya. Berikut tokoh-tokoh filosof yang berada di Andalusia. Yang pertama, Ibnu Tufel yang menulis buku Hayy Ibnu Yaqzan, buku filsafat yang berisikan cerita seorang anak yang dipelihara oleh rusa, filsafat akal dan wahyu. Kedua, Ibnu Bajjah yang dalam literatur Arab dikenal dengan Avenpes,
dan merupakan komentator karya-karya Aristoteles, ahli fisika dan ahli musik. Karya utamanya yakni Tadbir al-Mutawahhid atau susunan yang menyatu. Yang ketiga, Ibnu Rushd yang memberikan jawaban atas serangan Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut at-Tahafut, yakni kerancuan dari kerancuan, dan komentator terhadap karya Aristoteles, Jami' Talkhis, rangkuman yang lengkap. Ia juga merupakan ahli fikih dengan karyanya Bidayah al-Mujtahid. Selain dikenal sebagai seorang ahli filsafat fikih, ia juga dikenal sebagai seorang astronomi dan dokter. Baik, jadi saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yakni C mengenai sains. Di Andalusia lahirlah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain. Antara lain terdiri dari Abbas ibnu Farnas, Ibrahim ibnu Yahya al-Nakas, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ghafiqi, dan Ibnu al-Khatibi. Kemudian yang D mengenai fikih. Adapun tokoh yang terkenal dalam bidang ini yaitu Abu Bakar al-Qutiyah, Ibnu Hazm yang menulis kitab Al-Mushalla tentang fikih. Kemudian yang terakhir yakni mengenai tasawuf. Adapun nama tokoh-tokoh dalam bidang ini yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi, yakni sufi ternama yang menghasilkan banyak karya tulis. Salah satu contohnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, penaklukan Makkah, dan terkenal dengan paham wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Kemudian pada materi selanjutnya yakni mengenai akhir masa Khalifah Bani Umayyah II. Kemunduran dan kehancuran di Andalusia dimulai ketika Bani Umayyah di Cordova jatuh pada tahun 1030 Masehi. Kemunduran dan kehancuran tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, konflik antar umat Islam sendiri. Perpecahan yang ada pada umat Islam antara lain karena adanya sengketa antara saudara yang masing-masing ingin jadi raja dari suatu negara merdeka. Melihat adanya perpecahan tersebut mengundang hasrat kaum Kristen di sebelah utara untuk menyerang dan berusaha untuk merebut kembali daerah-daerah mereka. Perebutan itu dimulai ketika Bani Umayyah di Andalusia runtuh dan terus-menerus umat Islam terdesak ke selatan sehingga hanya tinggal di Granada. Kemudian yang kedua, karena adanya persatuan dari umat Kristen. Ketika umat Islam sedang dalam keadaan konflik, maka saat itu umat Kristen justru bersatu. Pada tahun 1969, kerajaan Ferdinand dari Aragon dan kerajaan Isabella dari Kastilia bersatu menyerang kekuatan Islam di bawah kekuasaan dinasti Amar di Granada yang terkenal dengan Alhambra pada tanggal 12 Rabiul Awal 897 Hijriah. Ibu kota Granada dikepung dan ditaklukkan oleh penguasa Kristen. Baik, selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya dan menulis pertanyaannya di grup. Terima kasih.